Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Yanto Nova Purnama, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Magister Pendidikan Dasar. Pada mata kuliah MPDR 5302, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada tugas ketiga ini kita akan menganalisis poin-poin penting dalam artikel dan kaitannya dengan pendidikan di Indonesia dan khususnya di tempat saya kerja. Baik, kita akan melihat dulu artikel yang akan kita teliti, yaitu yang berjudul A Scoping Review of Research on School Basic Older Education in the Nordic Countries. Oke, jurnal yang menerbitkan yaitu Journal of Advanced Education and Outdoor Learning. Ditulis oleh Caritis, Raymond, and Elizabeth pada tahun 2022. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana dan karakteristik penelitian empiris tentang luar ruang outdoor education berbasis sekolah di 5 negara Nordik, yaitu Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Fokus utamanya adalah pada pendidikan luar ruang yang dilakukan oleh guru sekolah dalam setting alami atau budaya seperti taman sekolah, kebun, dan landscape alam. Metode pada artikel atau jurnal tersebut yaitu penelitian ini menggunakan metode scoping review, yaitu pendekatan sistematis untuk memetakan literatur yang tersedia. Strategi pencarian mencakup penggunaan database nasional seperti ERIS dan Scopus, dan lokal seperti di portal dan Google. Dengan kata kunci dalam bahasa Inggris dan bahasa Nordik, artikel yang diseleksi harus memenuhi kriteria seperti berfokus pada pendidikan luar ruang di sekolah yang dipimpin guru, dilaksanakan di lingkungan terbuka, dan berada di wilayah negara Nordik. Dari 586 artikel yang ditemukan, 52 artikel memenuhi kriteria dan dianalisis lebih lanjut secara deskriptif konten. Oke, untuk sampelnya dalam studi ini mencakup 52 studi empiris yang tersebar di Denmark 20 studi, Norwegia 15, Swedia 11, Finlandia 6, dan Islandia 3. Oke. Dan hasil dari analisis pada artikel tersebut yaitu yang pertama, mayoritas tadi menggunakan pendekatan kualitatif, wawancara, dan observasi. Kedua, mata pelajaran terbanyak yang dilibatkan dalam multidisiplin dan sains dengan fokus khusus juga pada philosophy, matematika, dan bahasa. 7 tema utama yang ditemukan dalam analisis isi. Yang pertama yaitu pandangan guru, karakteristik pendidikan luar ruang, kesejahteraan siswa, pembelajaran kognitif, proses belajar mengajar, pemanfaatan sumber digital, pendidikan untuk berkelanjutan. Yang berikutnya yaitu kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu yang pertama, memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian pendidikan luar ruang di negara-negara Nordik yang sebelumnya kurang terwakili dalam literatur internasional. Yang kedua, menggunakan kombinasi data dari berbagai sumber bahasa dan pendekatan metodologis kualitatif dan kuantitatif dan campuran. Dan yang ketiga, mengidentifikasi 7 tema utama dari konten pendidikan luar ruang termasuk kesejahteraan, pembelajaran kognitif, serta pandangan guru. Kelemahannya yaitu studi hanya mencakup artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah peer-reviewed, sehingga mungkin mengesampingkan literatur penting dalam bentuk laporan, buku, atau artikel berbahasa lokal. Dominasi pendekatan kualitatif dan kurangnya studi eksperimental menghambat generalisasi hasil. Yang ketiga yaitu penafsiran konten artikel bersifat subjektif
karena tergantung pada interpretasi peneliti. Poin penting yang ketiga yaitu tentang topik yang dikaji. Terdapat 7 tema utama yang menjadi fokus penelitian. Yang pertama yaitu pandangan guru terhadap pendidikan luar ruang. Yang kedua, ciri khas dan filosofi dari pendidikan luar ruang. Yang ketiga, dampak dan kesejahteraan siswa, fisik, mental, dan sosial. Yang keempat, hasil pembelajaran kognitif siswa. Yang kelima, proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Yang keenam, pemanfaatan teknologi digital. Yang ketujuh, pendidikan untuk berkelanjutan. Ya, untuk yang keempat yaitu temuan penting. Temuan penting ada 3. Yang pertama, pendidikan luar ruang dapat meningkatkan keterlibatan, hubungan sosial, dan kesehatan siswa. Aktivitas di luar kelas juga berkontribusi pada pemahaman konsep secara mendalam. Yang terakhir yaitu, namun guru menghadapi hambatan seperti keterbatasan waktu, logistik, serta kekhawatiran tentang keselamatan siswa. Yang kelima yaitu kesenjangan penelitian. Masih terdapat kekurangan studi kuantitatif dan eksperimental, serta minimnya riset tentang integrasi teknologi dan pendidikan keberlanjutan di luar ruang. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu kontribusi artikel. Artikel ini melengkapi kekosongan dalam literatur internasional terkait praktik dan penelitian pendidikan luar ruang di konteks Nordik yang dikenal memiliki budaya kuat terhadap kegiatan alam terbuka. Oke, kesimpulannya akan kita bandingkan antara pendidikan outdoor education yang dilakukan yang ada di Nordik dan yang ada di Indonesia, khususnya di tempat saya mengajar, yaitu di SDN Parung 03. Berdasarkan penelusuran dengan kata kunci outdoor education pada situs Watase UAKE yang ditemukan sebanyak 811 artikel yang membahas mengenai kegiatan pembelajaran di luar kelas. Jika pencarian tersebut disaring lebih lanjut melalui Google Scholar, dapat ditemukan beberapa publikasi ilmiah yang secara khusus membahas implementasi pembelajaran di luar ruangan, misalnya pengaruh outdoor education dan kepramukaan terhadap social skill dan leadership siswa di SMA Negeri 2 Ciamis yang ditulis oleh Rohandi pada tahun 2020, dan pengaruh metode outdoor study terhadap hasil belajar IPA siswa SD yang ditulis oleh Sri Ramadhani dan teman-teman pada tahun 2024. Ada juga pengaruh metode outdoor learning terhadap keterampilan menulis karangan deskripsi kelas 4 SD Invest Sugitanga yang ditulis oleh Pasiri tahun 2023. Dan yang terakhir, metode outdoor learning terhadap kemampuan berpikir kritis mata pelajaran IPAS materi kegiatan ekonomi di sekolah dasar yang ditulis oleh Dewi Ilma Wulandari dan teman-teman pada tahun 2024. Ya, berdasarkan latar belakang yang telah kita bacakan pada kesimpulan sebelumnya, yaitu artinya di Indonesia pembelajaran berbasis luar ruangan itu sudah banyak diterapkan. Sedangkan di sekolah tempat saya mengajar pun pernah diterapkan pembelajaran di luar ruangan. Misalnya yang pernah saya lakukan adalah kegiatan pembelajaran T5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, yang mana di awal saya rancang kegiatan observasi masalah lingkungan di luar lingkungan sekolah. Lalu siswa diminta mencatat hasil observasi di lembar diskusi kelompok. Baiklah teman-teman, itu tadi hasil diskusi kita untuk tugas 3 NPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon kritik dan sarannya agar kedepannya kita akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.